Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kita kali ini adalah tentang pemantulan cahaya. Berikut beberapa tujuan pembelajaran dalam video ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan sifat cahaya, yang kedua mendeskripsikan hukum pemantulan cahaya, yang ketiga menganalisis pembentukan bayangan pada cermin datar, yang keempat menganalisis pembentukan bayangan pada cermin cekung. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Macam-macam pemantulan. Yang pertama adalah pemantulan baur atau difus. Yang kedua adalah pemantulan teratur. Pemantulan baur atau difus itu terjadi pada permukaan yang tidak datar atau tidak rata. Sebaliknya, pemantulan teratur terjadi pada permukaan yang datar atau rata. Hukum pemantulan cahaya atau disebut juga dengan hukum Snellius yang pertama adalah sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terdapat pada satu bidang datar. Yang kedua, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Dalam hal ini, I sama dengan R. Simulasi pemantulan cahaya. Pada gambar terlihat ada sebuah tabung cahaya atau laser ditembakkan pada sebuah bidang datar. Dari simulasi ini terlihat bahwa setelah sinar laser ditembakkan, ternyata membentuk bayangan yaitu berupa sinar pantul. Nah, besar sudut datang itu sama dengan besar sudut pantul. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dibiaskan. Dari gambar terlihat, pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, pensil akan terlihat bengkok. Sifat cahaya yang keempat, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Karena dalam merambat, cahaya tidak memerlukan medium. Apakah itu medium air atau medium udara, cahaya tidak memerlukannya. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Pada cermin datar, dari gambar terlihat bahwa untuk membentuk bayangan, kita bantu dengan menggunakan sinar pantul. Dalam hal ini terlihat 3 sinar pantul yang ditandai dengan garis berwarna hijau, kuning, dan biru. Dengan menggunakan hukum pemantulan cahaya, terbentuklah sinar pantul. Sinar pantul lalu diperpanjang sampai di belakang cermin sehingga terbentuk bayangan. Jarak antara objek dengan cermin sama dengan jarak antara bayangan dengan cermin. Cermin cekung. Pada cermin cekung terdapat beberapa istilah. Yang pertama adalah pusat kelengkungan cermin. Pusat kelengkungan cermin merupakan titik pusat bola yang diiris menjadi cermin. Pusat kelengkungan cermin biasanya disimbolkan dengan huruf M. Lalu ada titik fokus atau titik api. Titik fokus atau titik api itu adalah titik bertemunya sinar-sinar pantul yang datangnya sejajar dengan sumbu utama dan disimbolkan dengan huruf F.
Besar M itu sama dengan 2 kali F, atau F jaraknya adalah setengah dari M. Pada cermin cekung terdapat 3 sinar istimewa. Yang pertama adalah sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang ditandai dengan garis berwarna biru, lalu dipantulkan oleh cermin cekung menuju titik fokus yang ditandai dengan garis putus-putus berwarna biru yang disebut dengan sinar pantul. Sinar istimewa yang kedua yaitu sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sinar datang ditandai dengan garis berwarna kuning dan sinar pantul ditandai dengan garis putus-putus berwarna kuning. Sumbu utama dalam ini adalah garis imajiner yang digunakan untuk membantu dalam pembuatan bayangan bagi manusia. Sinar istimewa yang ketiga yaitu sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin cekung. Untuk membentuk bayangan pada cermin cekung, minimal menggunakan 2 sinar istimewa. Pada gambar, benda atau objek ditandai dengan tanda panah berwarna merah muda. Lalu sinar datang ditandai dengan garis berwarna biru dengan garis berwarna kuning. Dengan menggunakan sinar istimewa pada cermin cekung akan didapatkan sinar pantulnya, yaitu yang ditandai dengan garis-garis putus berwarna biru dan berwarna kuning. Sehingga terbentuk bayangan yang terbentuk dari pepotongan 2 sinar pantul. Dan bayangannya bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil.